Halo, perkenalkan, kami adalah mahasiswa Universitas Pembangunan Jaya dari kelas Psikologi Sehari-hari kelas C. Halo semuanya, di video kali ini kelompok kami akan menjelaskan mengenai stres dan its effect. Kelompok kami terdiri dari 3 orang, yaitu Azahra, Felicia, dan Teguh. Kalian udah tahu belum apa yang dimaksud dengan stres? Stres itu suatu keadaan yang mengancam atau dianggap mengancam kesejahteraan sehingga mengganggu kemampuan seseorang dalam menyelesaikan masalahnya. Hati-hati ya guys, stres yang ringan itu bisa memberikan dampak negatif yang berat juga. Stres itu bisa berasal dari persepsi atau penilaian diri sendiri, tapi sayangnya banyak orang yang tidak objektif mengenai dirinya sendiri. Nah, kalau kita nilai suatu peristiwa itu nggak mengancam atau kita bisa menangani peristiwa mengancam itu, kita nggak bakal stres. Begitu juga sebaliknya. Bukan cuma penilaian diri sendiri, stres juga bisa berasal dari lingkungan. Jadi nggak heran deh kalau orang yang tinggal di kota cenderung merasa stres. Budaya juga perlu diperhatikan sebagai sumber stres, apalagi mengenai diskriminasi kaum minoritas. Berdasarkan durasinya, stres memiliki 3 macam, yaitu stres akut yang berjangka pendek, stres kronis yang berjangka panjang, serta stres antisipatif yang merupakan stres mengenai masa depan. Berdasarkan sebabnya, stres dibagi menjadi 4 macam. Yang pertama adalah frustasi, jika memiliki keinginan yang tidak tercapai, seperti gagal dalam ujian, kalah bermain game, dan lain-lain. Yang kedua adalah konflik internal, jika kita harus memilih salah satu di antara banyaknya pilihan. Konflik internal memiliki 3 jenis. Yang pertama adalah approach yang walaupun suka keduanya, kita tidak bisa memilih keduanya. Contohnya, saat kita ingin memilih jurusan sastra, Inggris, atau sastra Jepang. Yang kedua adalah avoidance, yang walaupun kita tidak suka keduanya, kita harus memilih salah satunya. Contohnya, saat kita dipilihkan jurusan teknik atau manajemen yang tidak kita sukai oleh orang tua. Yang terakhir adalah approach avoidance, yang masing-masing pilihannya memiliki kelebihan dan kekurangan. Lebih pilih nekat daftar sastra tapi ribut sama orang tua, atau nurut aja walaupun gak suka. Nah, selain konflik internal, perubahan menjadi sumber ketiga. Ternyata, penyesuaian kembali dalam hidup memiliki stresnya tersendiri, walaupun diterima dengan baik. Contohnya adalah pindah sekolah. Yang keempat adalah tekanan. Stres jenis ini bisa didapat dari ekspektasi lingkungan maupun diri sendiri. Tekanan memiliki 2 macam, yaitu untuk melakukan sesuatu, seperti contohnya kita yang ingin belajar gitar, ataupun tekanan untuk menyesuaikan, seperti menyesuaikan jadwal keseharian dengan belajar gitar. Ada sebab, pasti ada akibat, yaitu respon stres, tapi tenang aja, stres akan hilang seiring waktu. Respon yang pertama adalah emosi. Emosi adalah respon yang paling identik dengan stres. Emosi bisa berupa positif maupun negatif. Contoh emosi negatif adalah marah dan cemas. Sementara emosi positif adalah motivasi dan pensyukuran akan hal lain. Nah, ada fun fact-nya nih. Ternyata emosi positif itu gak hilang selama stres berat. Makanya kita bisa bangkit kembali dari keadaan itu. Yang kedua adalah intensitas spirit, emosional yang dikaitkan dengan kinerja saat menyelesaikan tugas. Respon ini bisa bersifat positif, yaitu sebagai peringatan, atau negatif, yaitu sebagai gangguan. Bingung gak sih? Jadi gini, coba lihat grafik yang paling kanan. Kalau kita menggebu-gebu selama mengerjakan tugas yang kompleks, kinerja kita bakalan rendah. Sebaliknya, buat tugas yang simpel. Jadi, kita harus relax and chill kalau ngerjain sesuatu yang susah ya guys. Udahan dulu yang intensitas spirit.
Kita lanjut ke fisiologis, yaitu respon tubuh terhadap stres. Pertama, stres menyebabkan telomer memendek. Padahal telomer itu menandakan umur, jadi jangan sering-sering stres ya. Nah, kalau ini jalannya stres, bagaimana sampai tubuh kita menghasilkan hormon adrenal dan kortisol? Yang juga berperan dalam perilaku fight or flight, atau menghadapi atau menyerah. Kalau kalian sering ngerasa deg-degan pas stres, itu gara-gara hormon adrenal tuh. Hati-hati ya, hormon ini bisa menyebabkan penyakit mematikan seperti jantung dan stroke. Kalau hormon kortisol itu awalnya dia ngebantu otak jadi lebih optimal dalam bekerja dan menghambat peradangan. Tapi hormon ini juga bisa buat perut buncit pakai lemak visceranya. Fun fact-nya, ternyata hormon kortisol dijadikan ukuran stres loh. Respon terakhir adalah tanggapan perilaku yang berhubungan sama kemampuan coping. Coping adalah upaya aktif menghadapi stres. Apalagi yang bisa disebabkan oleh stres? Stres bisa menyebabkan kinerja terganggu. Ada gangguan yang bersifat mengalihkan dan ada yang bersifat overthinking. Kalau gangguan fungsi kognitif pasti udah nggak asing lagi. Kita kalau lagi stres pasti susah mikir kan? Selanjutnya ada burnout. Ada yang pernah dengar istilah ini? Burnout dikaitkan dengan kelelahan secara fisik dan emosional. Yang lebih mengerikan dari burnout adalah PTSD yang sudah mencapai tahap trauma. PTSD dapat dialami dalam bentuk mimpi buruk, kilas balik, mati rasa, kecemasan, rasa bersalah, dan lain-lain. Tapi tenang aja, PTSD bisa hilang secara bertahap walau sayangnya ada juga yang tidak. Ini juga pasti nggak asing lagi kalau stres bisa menyebabkan masalah dan gangguan psikologis seperti depresi. Sekarang kita lihat sisi positifnya yuk. Stres dapat menjadi motivasi, tantangan, evaluasi, dan adaptasi. Stres juga bisa ditoleransi dengan beberapa hal. Yang pertama adalah social support. Penelitian menunjukkan bahwa ternyata bersosialisasi itu bisa menurunkan kerentanan terhadap penyakit menular loh. Sifat tahan banting juga berperan dalam toleransi stres untuk mendorong coping yang lebih aktif. Untungnya, sifat ini bisa dipelajari dan seringkali datang dari dukungan sosial. Kalau optimisme, udah pasti dong ya. Optimis merupakan cara yang lebih adaptif daripada pesimis dalam hal-hal coping. Terakhir, kita mau nyampein nih, kalau misalnya stres itu bisa dikurangin pakai self-control. Langkah pertama adalah pasang target perilaku yang mau kamu ubah. Kayak contohnya menambahkan durasi belajar atau mengurangi makan berlebihan. Langkah kedua adalah mengumpulkan data. Kayak enaknya gimana ya? Mungkin waktu luang sebelum tidur bisa dipakai buat belajar atau mencari makan alternatif untuk diet. Langkah ketiga adalah mendesain programnya. Yang pertama ada yang menambahkan kekuatan respon. Kalau dari yang menambahkan kekuatan respon, pertama kita harus milih reward. Kayak contohnya bermain game. Yang kedua kita atur nih, misalnya kalau kita belajar 1 jam, kita boleh main game 1 pertandingan. 2 jam boleh 2 pertandingan dan seterusnya. Nah, dan pada akhirnya suatu perilaku akan terbentuk. Yang kedua adalah mengurangi kekuatan respon. Yang pertama adalah reward yang malah berbanding terbalik dengan sebelumnya. Seperti contohnya, jika kita berhasil makan sepiring buah dan sayur, kita boleh makan daging sepuasnya yang justru menjadi mengurangi kekuatan respon. Yang kedua adalah kenali penyebabnya. Apa yang membuat kita makan berlebihan? Jika karena ada makanan yang dimakan berlebihan dibanding yang lain, maka kita harus mengurangi hal itu. Yang terakhir adalah hukuman yang membuat kita jera untuk melakukannya lagi. Misalnya harus olahraga jika kita makan berlebihan. Ingat ya, hukuman haruslah bersifat positif dan benar-benar membuat jera. Yang keempat, pastinya kita harus mengevaluasi apa yang kurang dari programnya. Mungkin kalau belajar malam suka ngantuk, jadi diganti subuh, atau hukuman olahraga kurang membuat kita jera. Jika sudah berhasil, maka selamat, kamu sudah bisa melakukan self-control. Sekian dari kelompok kami, mohon maaf bila banyak kekurangan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.